Selanjutnya kita mendengarkan narasumber ya. Saya kenalkan dulu Bapak Ibu, nanti lebih lanjut akan mengenalkan diri pribadi oleh Kak Safa. Beliau ini adalah owner dari Cermat Eduka Yogyakarta ya Bapak ya. Kemudian juga beliau ini berprestasi juara satu USN SMP tingkat kabupaten kota, tingkat Kabupaten Kota Sleman, tingkat provinsi, dan juga juara dua USN SMA. Berpendidikan S1 Teknik Industri di Fakultas Teknik Gajah Mada, UGM, dan S2-nya Magister Manajemen di UGM juga, Bapak Ibu. Eh, Berikut adalah perkenalan singkat dari saya. Mungkin nanti Kak Safa ya akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Itu saja mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Kak Safa untuk menyampaikan materi kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini insya Allah nanti kita akan belajar bersama. Ya. Jika nanti di tengah jalan ada beberapa kesalahan ataupun yang kurang tepat dari saya, mohon dikoreksi ya, semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya, mungkin udah secara singkat tadi udah disampaikan bahwa kalau masalah Olimpiade juga, saya dulu juga otodidak, Pak Fahru Razi. Ya, jadi belajar otodidak itu memang berat, tapi bisa dibuktikan ternyata untuk saingan di kota dan provinsi pun, alhamdulillah saya masih bisa. Dan itu untungnya saya dulu kotanya adalah Sleman, jadi lebih enak. Ketika mendapatkan juara di Sleman itu dulu saya langsung percaya dirinya naik. Tapi setelah masuk SMA udah di SMA kota dan SMA 3 Jogja itu salah satu yang favorit ya di Jogja. Ya. Persaingan di sekolah aja udah berat. Tapi ya alhamdulillah akhirnya gitu. Oke, mungkin itu perkenalan singkat saya dan disclaimer dulu bahwa sebenarnya saya bukan pengajar sekolah. Saya belajar matematika itu memang dari awal suka matematika dan mengembangkan diri dan selama ini pendekatan-pendekatan yang saya gunakan untuk mengajar pun mungkin agak jauh berbeda dengan cara mengajar di sekolah. Yang saya gunakan adalah metode bagaimana seorang anak itu belajar matematika tidak lagi dengan metode hafalan atau metode rumus, karena rumus itu ditemukan. Rumus itu bukan dihafalkan, tapi rumus ditemukan. Ya. Jadi konsep seperti itu yang harus kita bentuk sehingga kita harus dalam bahasanya adalah menggiring seorang anak berpikir bagaimana mempunyai ide sehingga rumus itu ditemukan atau cara itu ditemukan sehingga kalau cara itu udah tahu maka nggak akan pernah lupa karena caranya yang diingat bukan hasil akhirnya. Kalau hasil akhir memang jadi hafalan, tapi kalau proses nggak akan jadi hafalan karena lupa tinggal diulangi lagi pasti ketemu. Oke, mungkin seperti itu singkatnya. Yuk, mari kita akan belajar bersama ya, di sini belajar bersama. Mungkin nanti kalau ada beberapa yang kurang tepat dari saya mohon dikoreksi. Oke, kita langsung masuk ke materi logaritma. Nah, masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Batra bahwa kemarin kita udah belajar tentang eksponen, sekarang logaritma. Apa itu logaritma? Dalam artian logaritma itu adalah suatu fungsi. Dalam suatu fungsi atau operasi inverse dari perpangkatan. Jadi kalau dinotasikan, ya, logaritma kan dituliskan seperti ini, A log B. Nah, seperti ini, nanti mempunyai nilai hasil. Kalau perpangkatan itu ada P pangkat X, nih, sama dengan G. Nah, logaritma itu sebenarnya adalah mencari pangkatnya, mencari nilai pangkatnya. Kalau
perpangkatan itu mencari nilai dari hasil perpangkatannya. Nilai di sini. Gitu. Jadi notasi A log B dapat diartikan sebagai proses pencarian pangkat. Jadi kita akan mengenalkan kepada anak itu, ini itu ya sama kayak perpangkatan aja. Jadi ide dasar. Tapi ini yang dicari pangkatnya dari bilangan pokok atau basis yaitu A. Dan hasil perpangkatannya adalah B. Sehingga bisa langsung kita kenalkan bahwa kalau ada 2 log 8 itu dapat diartikan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. 2 log 8 itu artinya 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8. Sehingga dengan mudah, kalau di sini mungkin anak langsung berpikir 2 log 8, mikirnya gimana. Nah, tapi kalau seperti ini, disajikan dalam bentuk seperti ini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Tentunya anak dengan cepat. Pangkat 3, Pak. Pangkat 3, Bu. Seperti itu. Jadi, pendekatan-pendekatan ke anak yang bisa dibilang pengetahuan atau kemampuan berpikirnya masih awam tentang hal baru khususnya, mungkin dari kelas 10 logaritma, dari kelas 10 baru SMP, belum mengenal apa-apa, masuk kelas 10 logaritma, apa itu log, apa itu, nah, seperti itu. Atau ketemu trigonometri juga, sin, cos, tan itu apa. Nah, kita kenalkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mudah dipahami oleh si anak. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam bahasa yang sangat-sangat sederhana, itu bisa dikatakan sebagai A pangkat berapa yang hasilnya adalah B. Seperti itu. Kira-kira tentang apa itu logaritma. Kita lanjutkan? Ya. Jadi masih erat hubungannya logaritma itu dengan eksponensial. Ya. Jika terdapat suatu persamaan logaritma seperti ini, A log B sama dengan C, berarti kan A pangkat berapa yang hasilnya B? Oh, pangkat C. Berarti B itu yang kita sebut sebagai numerus atau nilai, dan ini adalah bilangan pokoknya atau basis, itu akan selalu menghasilkan pangkat. Nah, karena logaritma itu mencari pangkat, sehingga kita bisa berpikir inverse-nya, di mana basisnya dalam perpangkatan itu, basis itu ada di bawah yang dipangkatkan. Ini basis, ini pangkat. Berarti bisa ditulis dalam A pangkat C, hasilnya adalah numerus yaitu B. Jadi A akan bernilai B jika dipangkatkan C, berarti B itu adalah A pangkat C. Gitu. Tentunya nanti ke dalam fungsi, kalau kita ubah itu dalam suatu fungsi, fungsi logaritma, itu ya tidak bisa lepas dari fungsi eksponensial. Ya. Kita tahu dan kita sudah dijelaskan dengan sangat-sangat detail oleh Pak Batra bahwa fx sama dengan A pangkat x itu akan menjadi suatu fungsi kontinu jika A-nya itu lebih dari 0, hanya positif. Dan tentunya range dari A pangkat X itu dengan A bilangan positif itu akan menghasilkan range juga berupa bilangan positif. Artinya ketika ada A pangkat X sama dengan B, maka A-nya itu lebih dari 0 dan akan menghasilkan B lebih dari 0. Sehingga ketika mencari pangkat X itu dalam logaritma, bentuk logaritma seperti ini, maka akan menjadi kontinu pula itu untuk A itu lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Nah, ini ditambahi syarat di dalam perpangkatan basis itu tidak sama dengan 1. Sehingga di dalam logaritma juga akan berlaku basisnya tidak sama dengan 1. Karena apa? Karena itu akan menghasilkan bentuk tak tentu. Jadi, misal kita mempunyai 2 pangkat 1 sama dengan, atau 1 pangkat 2 dibalik. Misal kita punya 1 pangkat 2 sama dengan 1, 1 pangkat 3 juga sama dengan 1. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk ini, ke dalam logaritma, berarti kan bisa dituliskan
basisnya kan ini. Berarti 1 log 1 itu sama dengan 2. Di sini kita dapatkan 1 log 1 sama dengan 3. Sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa 1 log 1 itu adalah suatu nilai eksak tunggal. Ya kan? Nah, maka dalam basis itu tidak boleh bernilai 1. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari pengenalan tentang apa itu logaritma dan masih erat hubungannya logaritma dengan perpangkatan atau eksponensial. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya boleh via voice ataupun via chat. Baik, Bu. Jika tidak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan ke ide-ide dasar dari yang nantinya menjadi sifat-sifat logaritma, ya kan? Ya, jika A pangkat X sama dengan B untuk A lebih dari 0, maka X itu kan berlaku X sama dengan A log B. Begitupun sebaliknya, ya kan? Ini bisa diimplikasi ya. Jika maka, jika dan hanya jika. Nah, artinya apa? Karena A pangkat 1 itu sama dengan A, ya kan? A pangkat 1 sama dengan A, maka kita dapatkan bahwa A log A itu sama dengan 1. Yang pertama. Dan karena kita tahu bahwa untuk bilangan bulat A pangkat 0, misalnya, A pangkat 0 itu kan 1. Nah, maka A log 1, A pangkat berapa yang hasilnya 1 adalah 0. Nah, ini. Kemudian, kalau kita punya A pangkat N, itu pasti A pangkat N. A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat N, sehingga kita dapatkan bahwa A log A pangkat N, artinya kan A pangkat berapa yang hasilnya A pangkat N. Tentunya dengan mudah kita dapatkan nilai N itu sendiri. Ya. Nah, terkait dengan bentuk yang ketiga ini, kita tidak lupa juga dengan yang biasanya anak bingung kalau pangkat N udah jelas, tapi kalau nanti bentuknya akar atau bentuknya pecahan itu biasanya anak mulai bingung. Dengan kita ingat bahwa misal kita menemukan bentuk pecahan seperti A pangkat N itu artinya adalah A pangkat minus N yang kemarin kita udah bahas. Dan maaf sebentar. Dan akar dari A pangkat M, akar pangkat N itu dapat dituliskan dalam bentuk A pangkat M per N. Nah, nanti bisa sebagai contoh sederhana, misal kita dapatkan 2 log 2 akar 2. Nah, seperti ini. Ini kan bisa kita tulis dalam 2 log 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Masih erat hubungan dengan perpangkatan pokoknya. Jadi untuk belajar logaritma itu sebaiknya seorang siswa ataupun seorang anak didik itu harus tuntas dulu terhadap perpangkatan untuk mengenal logaritma menjadi lebih mudah. Ya, ini jadi 3/2. Nah, padahal kita tahu log A pangkat N itu hasilnya N, jelas 2 pangkat berapa anak-anak yang hasilnya 2 pangkat 3/2? Ya, pangkatnya ini. Nah, tinggal 3/2. Oke, kira-kira ide-ide dasar inilah yang nantinya akan sangat digunakan di dalam persamaan maupun operasi. Ya. Sifat operasinya maupun sifat persamaannya. Bisa kita lanjutkan ke
selanjutnya, karena ini saya rasa sangat masih sederhana. Nah, disinilah kita udah mulai dituntut untuk tidak memberikan sesuatu hal yang sesuatu hal yang jadi. Artinya, kita nggak masalah kita memberikan sesuatu bentuk seperti ini, persamaan seperti ini, tapi kita harus bertanggung jawab atas pemahaman si anak. Kok bisa kayak gitu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini tidak lepas juga dari perpangkatan lagi. Kita belajar untuk mengeksplorasi anak-anak. Mari kita buktikan setiap yang ada, ya, setiap kesamaan atau persamaan yang kita punya. Biar anak itu selalu mengeksplor, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini. Selalu anak timbul di dalam pikirannya itu kok bisa kayak gini. Nah, ketika anak udah selalu seperti itu, dia akan mempunyai kemauan yang lebih untuk mengenal sesuatu, dan disitulah nanti yang menjadikan mereka hebat. Nah, kita akan coba, mungkin Bapak Ibu nanti bisa meminta ke siswa dalam hal ini, kok bisa kayak gitu, brainstorming bareng siswa. Siapa yang bisa, dengan memberikan clue, mungkin clue-nya masih erat hubungannya dengan perpangkatan. Oke, kita lanjutkan. Kita bisa misalkan bahwa misal A log B itu adalah nilai X, di sini X, segini itu adalah nilai X, dan A log C adalah nilai Y. Nah, berarti ini adalah X ditambah Y. Maka kita dapatkan B itu adalah A pangkat X, dengan syarat jelas ya, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B-nya itu lebih dari 0, atau bilangan positif. Maka B itu adalah A pangkat X, dan C itu adalah A pangkat Y. Nah, dengan mengalikan A pangkat X dikalikan dengan A pangkat Y, karena A pangkat X adalah B, A pangkat Y adalah C, maka A pangkat X dikalikan A pangkat Y itu adalah B kali C. Dengan menggunakan sifat persamaan logaritma, perpangkatan, maka kita dapatkan di sini A pangkat X plus Y itu sama dengan B kali C. Nah, perpangkatan ke logaritma lagi. Ini kan perpangkatan A ini sebagai base atau basis, kemudian X plus Y itu kan pangkat dari, ini hasilnya. Berarti kan bisa kita tulis bahwa A log B kali C itu sama dengan X plus Y. Ya kan? Itu akan sama dengan X plus Y. Atau bisa kita kembalikan siapa itu X, maka A log B kali C itu sama dengan X-nya adalah A log B, dan Y-nya adalah A log C. Nah, dengan sederhana dan sangat mudah mungkin ide ini untuk didapatkan, maka kita dapatkan persamaan yang pertama. Ya kan? Dengan ini untuk persamaan juga pengurangan ya. Kalau pengurangan nanti akan jadi pembagian ide yang sama, ya kan? Dengan ide yang sama. Didapatkan nanti A log B per C, tinggal mengoperasikannya ini kita bagi ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tinggal A pangkat X dibagi A pangkat Y kan gitu, jadi pengurangan nanti X min Y. Maka kita akan dapatkan A log B kurangi A log C. Nah, seperti ini. Ini yang pertama kita bisa dapatkan. Kemudian kita masuk ke sifat yang selanjutnya. Di sini kita, nah ini tadi udah kita bahas ya dengan permisalan tadi. Sudah terbahas. Dari ide sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita punya A log B pangkat N? Kenapa bisa seperti ini?
banyak cara metode pembuktiannya, tapi kita urutkan aja. Kita mengenal dari penjumlahan. Kemudian kita dari penjumlahan jadi perkalian numeris, kita mengenal ke pengurangan jadi pembagian numeris. Jadi kalau di sini untuk mendapatkan A log B pangkat N, artinya kan logaritma dari B pangkat N ini. A log B pangkat N, basis A. Artinya kan basis A log B pangkat N kita bisa tulis dalam B dikali B dikali B, dan seterusnya. Dengan banyaknya B ini sebanyak N. Artinya apa? Artinya dengan mengetahui A log B dikali C itu sama dengan A log B plus A log C. Berarti kan ini bisa kita pecah jadi penjumlahan ya. Berarti kita dapatkan A log B ditambah A log B dan seterusnya sebanyak N A log B. Nah ini kan definisi dari perkalian ya. Ini definisi dari perkalian. Artinya kan ini terdapat N buah A log B atau N kali A log B. Sehingga kita dapatkan persamaan selanjutnya adalah A log B pangkat N itu akan bernilai sama dengan N kali log B. Seperti ini. Kita masuk ke sifat yang selanjutnya mungkin. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan A log B itu adalah sama dengan log B per log A? Kita bisa misalkan saja. Lagi-lagi misal. Karena untuk mendapatkan yang kanan ini nanti kita gunakan sifat yang kiri. Misal A log B itu kan adalah X. Maka dapat dituliskan bahwa B sama dengan A pangkat X. Kan itu. B sama dengan A pangkat X. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita tahu B sama dengan A pangkat X, kedua ruas kita log. Ya. Kita berikan log, maka log B, karena ini persamaan, jadi ruas kanan kiri dioperasikan yang sama, A pangkat X. Nah, log B sama dengan log A pangkat X. Di sini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, maka kita bisa gunakan sifat yang sebelumnya, yaitu A log B pangkat N itu adalah N kali A log B. Nah, sehingga X-nya di sini kita bisa jadikan perkalian dari log A ya. Jadi log B itu akan sama dengan X kali log A. Sehingga X-nya, X itu sama dengan log B dibagi log A. Ini kedua ruas kita bagi dengan log A kan gitu. Ya, kita bagi dengan log A. Sehingga kita dapatkan log B per log A itu sama dengan X. Nah, X tadi kan A log B ya. Sehingga kita dapatkan bahwa A log B itu mempunyai nilai yang sama dengan log B per log A. Nah, ketika bentuknya seperti ini, nanti bisa Bapak Ibu teruskan untuk membuktikan bahwa dia untuk basis berapapun yang sama akan bernilai sama. Sehingga ini basisnya berapapun. Nah, asal sama, itu akan bernilai sama. Karena ini bentuk pecahan, maka kita bisa tuliskan ini nilainya sama dengan
log A per log B kan gitu. Seper log A per log B. Atau karena log A per log B berarti kan ini jadi B log A. Bisa dilanjutkan. Berarti persamaan ini A log B itu sama dengan seper B log A. Berarti udah terbukti ya di sini dari yang ingin kita buktikan. Selanjutnya pembuktian yang sifat ini A log B dikalikan B log C sama dengan A log C, kita gunakan persamaan sifat yang sebelumnya ini, bahwa A log B itu sama dengan log B per log A. Sehingga ini bisa kita tuliskan dalam log B per log A dikalikan di sini log C per log B. Maka dengan jelas kita punya pembilang sama penyebut yang sama bisa kita sederhanakan. Jadi kedua bagian pembilang dan penyebut kita bagi dengan log B atau dikali seper log B. Maka log B di sini, log B di sini hilang. Sehingga tinggal menyisakan log C per log A. Di mana dengan kesamaan di sini bahwa A log B sama dengan log B per log A, kita bisa tahu bahwa log C per log A itu adalah A log C. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan A log B dikalikan B log C itu adalah A log C. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa lewat chat, bisa lewat voice. Misal kalau chat susah menjelaskannya, mungkin lewat voice lebih mudah. Karena lebih enak saling berdiskusi, karena ilmu saya yang sangat terbatas dengan jumlah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berapa ini. Oh, bisa sampai 180, nah, banyak. Lebih banyak dari Bapak Ibu-Ibu. Ilmunya dikumpulkan jauh lebih banyak dari saya yang sangat terbatas. Ya. Jadi nanti kita diskusikan saja. Oke, baik Bapak-Bapak Ibu-Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi. Masih ke dalam pembuktian-pembuktian dulu kita. Nah, bagaimana jika ada A log M, A pangkat M log B pangkat N? Nah, ini untuk mendapatkan ini ya sangat sederhana karena kita udah runtut ya ide-ide dasarnya. Nah, berarti di sini kita bisa ubah menjadi log B pangkat N per log A pangkat N. Di mana log B pangkat N dari sifat bahwa log A pangkat X itu tadi kita dapatkan X kali log A, X dikalikan log A, maka jelas dengan mudah kita dapatkan di sini jadi N kali log B, dan di sini M kali log A. Artinya ini menjadi N per M dikali log B per log A. Nah, di mana juga sebelumnya udah tahu log B per log A itu adalah A basis A logaritma B. Berarti kita dapatkan bahwa A pangkat M A pangkat M log B pangkat N itu akan jadi N per M kali A log B. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk yang jarang digunakan tapi untuk tingkat seleksi tingkat
universitas ini sering digunakan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi di sini bentuk ini A pangkat A log B sama dengan B. Walaupun pembuktiannya sangat-sangat sederhana ya. Misal kan kalau kita punya gimana membuktikannya ya dari sini tadi. Kalau kita punya A pangkat X sama dengan B, ya kan? A pangkat X sama dengan B, maka kita tahu X adalah X itu sama dengan A log B, gitu kan? Nah, tinggal disubstitusikan saja. Ya, karena X itu adalah AB, maka tinggal disubstitusikan A pangkat A log itu adalah B. Nah, nanti mungkin ada bentuk-bentuk yang tidak sama ya, tinggal disamakan ya. Misal ada 4, 2 log 3 itu berapa. Nah, itu tinggal bikin aja ide 4 itu jadikan 2 atau ide 2-nya jadikan 4. Kan. 4 ini 2 log 3. Kita bisa lakukan seperti ini Bapak-bapak Ibu-ibu dengan M sama N yang sama ya kan, karena kalau M sama N itu sama akan menghasilkan misal di sini 4 di sini 4, nah ini kan jadi 4/4 kan gitu. Jadi tidak mengubah nilai untuk pangkatnya, sehingga di sini saya akan berikan pangkat yang sama 2 2, sehingga kita bisa dapatkan 4 log 9. Nah sudah, maka kita dapat 9, maka hasilnya adalah 9. Atau 4-nya disederhanakan dalam basis 2, 2 pangkat 2, jadi perkalian dan seterusnya nanti. Kan kira-kira idenya kayak gini, 2 pangkat 2, 2 log 3, itu kan jadi perkalian, pangkat dipangkatkan jadi perkalian, 2 kali 2 log 3. Nah ini sebaliknya ya, jadi pangkatnya numerus, nah, berarti jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kira-kira seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk lagi yang sangat jarang digunakan, ya, secara persamaan yang jarang sekali digunakan, yaitu A pangkat B log C itu bernilai sama dengan C pangkat B log A. Bagaimana pembuktiannya? Ya, misal kita punya di sini B log C, ya. Misal kita punya suatu nilai X ya, kita kita bikin gini dulu. Misal kita punya A pangkat B log C, itu adalah nilainya B log C, itu adalah X. Jika bentuk seperti ini kita bisa ubah ke persamaan logaritma ya. Berarti kan kita dapatkan bahwa B log C itu kan sama dengan A log X. Di mana B log C itu adalah log C per log B. Di sini juga log X per log A. Nah ini dengan suatu persamaan, ya, maka ini bisa ditukar. Ya. Sederhananya seperti itu. Bisa ditukar. Jadi log X per log C, nah ini tukeran. Atau ini tukeran. Yang biasa di sekolah dikenalkan dengan kali silang, kayak gitu. Ya, ide-ide seperti itu. Berarti ini log C sama dengan di sini log A, ya kan tukerannya log B. Sehingga B log di sini kita gini aja. Saya pindah dulu aja. Sini. Seperti ini.
Nah, dari sini kita bisa bentuk ini kan jadi A log B, maaf, B log A sama dengan C log X. Nah, artinya apa? Artinya adalah ini kan dalam bentuk logaritma ini juga logaritma, bahwa basis C dipangkatkan ini X ini, untuk nyari X ini berarti kan basisnya adalah C. C, pangkatnya adalah belok. Nah, sehingga kita dapatkan X adalah C pangkat belok A. Padahal X di persamaan awal adalah A pangkat belok C. Artinya apa? Artinya A pangkat belok C itu sama dengan X di sini. C pangkat belok A. Oke, itulah beberapa sifat-sifat dari logaritma dan kita udah bisa membuktikan ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Sampai di situ mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke persamaan. Sudah jelas mungkin? Dari yang pertama sampai sini kita berjalan runtut. Jika sudah jelas, kita langsung masuk ke persamaan logaritma. Nah, Nah, disconnect ya. Jaringan sepertinya, Pak. Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Sedang aja, itu dua ya. Nah, tatap dikit aja. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu pemateri, bila ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, kami persilakan untuk di kolom chat, maupun nanti boleh raise hand langsung. Pak Kasber mungkin ingin bertanya, Bapak. Kami persilakan, Pak. Bapak atau Ibu Kasber Simamora. Belum ada sejauh ini, Pak. Oh ya, baik, Pak. Sekiranya raise hand ingin bertanya, Bapak. Baik, boleh dilanjutkan, Pak Safa kalau begitu. oke. Boleh Baik. bertanya ya? Ya, silakan. Sebenarnya logaritma ini sewaktu saya ngajar ya, itu di sekolah. Itu kan kita kayak nunjukin pembuktian sifat-sifat gitu ya. Iya. Itu kalau sepengalaman saya ya, kalau kita kayak tunjukin pembuktian sifat itu seperti kayak malah menambah masalah gitu ke siswa gitu. Dia itu kayak jadi menurunkan semangat belajar gitu. Kalau untuk yang siswa-siswa yang kayak kiblatnya ke Olimpiade itu malah jadi senang karena mereka mengatakan bahwa kayak oh ternyata begitu toh, bukan cuman kayak dihafal gitu ya. Tapi kalau sebagian besar siswa itu kan kiblatnya bukan ke Olimpiade begitu. Nah, kita Ya. kalau jelasin itu dia jadi kayak lemah semangat karena kok materinya jadi panjang dan lama tapi tidak mendapatkan apa-apa begitu. Suara nih. Oke. Suara kecil nggak Bu? Nah, kalau masalahnya itu kalau kita tuliskan sifatnya itu ke agak banyak itu ya. Itu lalu mereka mengeluh bahwa sifatnya itu terlalu banyak sehingga Terlalu banyak kayak ya. susah Ya, Pak. dihafalkan begitu. Jadi kita memang dilema lalu mereka jadi kayak trauma dengan logaritma begitu. Kalau di kurikulum lama itu kan logaritma itu kan dipelajari di kelas 10. Tetapi yang persamaan logaritma itu
ada di kelas 12 begitu. Jadi mereka pada saat kayak ketemu lagi itu mereka kayak ingat trauma waktu kelas 10. Aduh, logaritma lagi begitu. Nah, padahal mereka itu kayak termasuk anak yang beberapa sih termasuk di atas rata-rata juga, cuman bukan kiblat Olimpiade Matematika. Cara siasatinya itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Beni ya. Ini sebenarnya hanya menguji ya. Sebenarnya Pak Beni itu yang jauh lebih berpengalaman ya. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di setiap sekolah itu majemuk, artinya heterogen, tidak homogen. Ini anak-anak ini suka matematika semuanya. Nah, jadi itu sebenarnya masalah di tanggung jawab yang pertama. Yang pertama tanggung jawab kita itu adalah bagaimana sih seorang anak bisa mengenali sesuatu yang mungkin bisa dibilang baru, yaitu logaritma, itu menjadi suatu ilmu untuk dia, bukan suatu hafalan. Karena kalau hafalan itu, ya gampangannya kayak gini. Saya bisa bilang bahwa untuk dari suatu tempat ke tempat lain, kadang kita dikasih tahu, oh ini ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Kita sampai hafal, oh setelah ini ke kiri, setelah ini ke kanan. Tapi si anak tidak mengetahui sepanjang jalan tadi terdapat beberapa hal. Misal yang ditanyakan ada berapa Indomaret yang dilewati. Anak-anak nggak mengenali itu. Karena yang diingat hanyalah kiri kanannya tadi. Setelah sampai sini kiri, setelah sampai sini kanan. Padahal suatu saat, suatu pertanyaan itu kan tidak selalu yang ditanyakan di endingnya. Tapi suatu ide itu didapat terkadang di tengahnya. Jadi biasanya saya menyampaikan ke anak itu, kenapa sih kita harus belajar dari hulu sampai hilir? Karena tidak semua itu kita bisa tahu bahwa yang ditanyakan tuh di ujungnya. Kalau kalian di tengah-tengah nggak ada di situ, kalian nggak akan menemukan idenya. Nah, biasanya untuk yang anak yang udah up ya, artinya dia udah memahami. Tapi kalau untuk di awal, baik, nggak masalah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Biasanya kita berikan, loh ini ada sifat logaritma, ada 11, bla 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 bla. Nah, kemudian yang dibilang, yang disampaikan Pak Beni tadi ya. Jadi yang disampaikan Pak Beni tadi kan langsung, wah anak-anak ngeluh karena banyak sifatnya ya kan gitu. Nah, biasanya memang sifat itu saling turun-menurun. Artinya tidak kita kenalkan ada 11. Misal kita hanya kenalkan sebenarnya muncul dari satu ini. Nah, kan. Dari penjumlahan ini. Dari penjumlahan kita bisa buktikan bahwa pengurangan pun akan bersifat seperti ini. Nah, runtut-runtut sampai akhirnya kita dapatkan bentuk yang terakhir ini. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya tidak banyak, ya kan? Cuman karena dikembangkan itu jadi banyak. Kalau kalian menghafal, maka menghafal banyak. Tapi kalau kalian mengetahui idenya, kalian cukup mengetahui ide dasar dari awal, yaitu dari bentuk penjumlahan ataupun dari ide dasar nilai logaritma tadi dari sini untuk jadi logaritma. Ketika anak nanti bisa mengetahui, oh sebenarnya cuma dari satu ini dikembangkan banyak. Ya udah, saya tahu satu ini aja. Misal lupa, nanti tinggal saya kembangkan dari satu ini tadi. Nah, cuman cara penyampaian itu kan berbeda-beda ya. Dari anak yang punya kemampuan lebih pengen tahu lebih tentang suatu hal dengan anak yang baru belajar logaritma 5 menit aja udah ngantuk, ya kan? Itu kan cara penyampaian nanti akan yang berbeda. Kalau di kelas heterogen memang kita yang pertama kita bisa sampaikan, kita akan mempelajari logaritma, gunanya untuk apa, disampaikan, seenggaknya memberikan kasus lah, sehingga anak itu, oh itu menarik karena saya mungkin akan suatu saat akan mempelajari itu kan.
tentang hal itu. Misal keuangan, anak-anak matematika keuangan itu anuitas dan lain-lain itu juga bunga majemuk itu kan juga nanti ketemunya logaritma. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Beni. Ada yang mungkin ditanggapin lagi? Atau mungkin ada bapak-bapak ibu yang punya pengalaman, wes saya seperti ini biasanya. Ini kayak Bu Titin ini biasanya saya sampaikan membuktikan sifat logaritma menggunakan beberapa contoh. Ya, oh benar. Jadi dari saya juga seperti itu terkadang biasanya kayak di perpangkatan sih lebih mudah. Ya. Misal dalam perpangkatan, misal kita punya 2 pangkat. Si anak kita nggak tuntut langsung pakai huruf, tapi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, maka mungkin seperti ini yang dimaksudkan Bu Titin tadi ya. Jadi langsung pakai angka, kemudian anak suruh mengambil kesimpulan. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi bukan 2 pangkat M, 2 pangkat N, atau A pangkat M, A pangkat N ya. Ya kira-kira salah satu caranya pendekatan ya. Ini pendekatan dalam ini ke anak. Ini ya, sekali lagi tergantung pada kondisi seorang siswa. Kalau heterogen jangan terlalu kita paksakan idealisme kita bahwa mengajar itu harus benar-benar konsepnya diberikan, karena itu nanti akan mementalkan anak-anak yang kurang suka, tapi juga jangan kita berikan jadi, karena itu tidak akan membangun cara berpikir anak. Ya kita plan bagaimana dengan anak yang seperti ini. Oh, misal kita terlalu idealis ini, harus kita turunkan idealismenya. Ya kira-kira seperti itu Pak. Nanti ditangani kita nggak bisa Pak, kita nggak bisa menyampaikan terbaik seperti apa tanpa mengetahui kondisi seorang anak, kondisi kelasnya maksudnya. Kira-kira seperti itu. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama. Kita bisa lanjutkan sampai sini tadi. Yang pertama kita punya persamaan logaritma yang sangat-sangat dasar ya. Jika ada A log fx sama dengan N, tentunya syaratnya adalah A-nya positif dan A-nya tidak sama dengan 1, sehingga nanti akan menghasilkan fx-nya juga. Kalau dari perpangkatan itu fx-nya haruslah positif. Nah, di sini sebenarnya ini kan menjadi syarat dasar. Kalau di dalam fungsi logaritma nanti ini jadi syarat numerus. Nah, syarat numerus ini harus terpenuhi. Tapi kalau dalam kasus ini itu pasti terpenuhi. Kenapa? Karena hasilnya ada. Hasilnya adalah suatu konstanta. Jadi nggak ada masalah. Misal kita punya 3 log 5x min 1. Nah, itu sama dengan 2. Ini hasilnya ada. Jika hasilnya ada, pasti fx di sini pasti terpenuhi. Jadi dalam hal ini kita akan memastikan bahwa fx sama dengan fx lebih dari 0 ini pasti terpenuhi untuk suatu kasus persamaan 3 log sesuatu ada hasil konstantanya. Nah, gitu. Kemudian kita ke penyelesaian. Bagaimana ke penyelesaiannya? Penyelesaiannya bisa dalam bentuk logaritma, kita bisa bentuk dalam perpangkatan. Fx sama dengan A pangkat N. Kalau dalam logaritma bisa kita tuliskan bahwa 3 log 5x min 1 sama dengan 2 dikali 3 log 3. Maka 3 log 5x min 1 itu sama dengan, ini jadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Maka kita dapatkan 5x min 1. 5x min 1 sama dengan 3 pangkat 2, 9. Oke, 5x sama dengan 10. Sehingga x sama dengan 2. Atau bisa langsung dengan seperti ini, fx adalah A pangkat N. A-nya di sini basisnya 3, maka kita langsung 5x min 1 sama dengan
basisnya adalah 3, maka 3 pangkat 2 atas 9, dan seterusnya. Ini contoh yang pertama. Jadi di kasus ini tidak akan ada masalah untuk fx lebih dari 0, ini bukan masalah. Kapan terjadi ini bukan masalah? Jika nilai lognya sudah diketahui. Ya. Dalam suatu, bukan suatu fungsi, bukan suatu variabel, kan gitu. Dia adalah konstan aman. Kemudian yang kedua adalah A log fx itu sama dengan B log fx. Nah, ini basisnya berbeda, Bapak-bapak Ibu. Ini basis A, ini basis B. Tapi bisa menghasilkan nilai sama. A pangkat N akan sama dengan B pangkat N. Itu kan jelas kalau A sama dengan B. Tapi untuk kasus A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan B, maka ini hanya terjadi jika N-nya adalah 0. Ya, karena A pangkat 0 sama dengan 1, dan B pangkat 0 sama dengan 1. Artinya kita dapat menyimpulkan kasus ini bisa terjadi jika dan hanya jika fx-nya adalah 1. Ya. Misal kita mendapatkan 2 log 3x min 2 sama dengan 3 log 3x min 2. Nah, seperti itu. Jadi, kita tuntut atau kita ajak anak berpikir, 2 pangkat berapa yang hasilnya yang sama, kan gitu. Sama dengan 3 pangkat berapa? 2 pangkat N sama dengan 3 pangkat N. Berapa N-nya? Berarti kan di sini adalah 1, ya, pangkat hasil perpangkatannya, kan. Yang hasil perpangkatnya 1 itu adalah ketika pangkatnya 0. Kan sama dengan pangkatnya, kan. 0. Oh, berarti di sini adalah terjadi 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 3 pangkat berapa adalah pangkat 0. Nah, berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Maka 3x min 2 di sini harus bernilai 1. 3x sama dengan 2, maka maaf 3, x-nya adalah 1. Jadi ketika x-nya 1 di sini 2 log 1, 2 log 1 0, 3 log 1 juga 0. Kenapa? Karena kita tahu bahwa A log 1 di sini bernilai 0. Oke, kira-kira seperti di persamaan kedua. Kemudian persamaan yang ketiga, sebentar, koneksi ini, koneksi lagi. Sudah jelas Bapak-bapak Ibu-ibu? Tadi koneksinya kayaknya terganggu. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Sudah kembali. Tadi kayaknya nih sinyal kadang kayak gini. WiFi itu yang menjadi penghambat. Oh ya. Ini ada yang usul untuk tidak terlalu cepat. Baik. Ini saya takutnya nanti kalau sampai jam 12 malam, Pak, kalau enggak. Tapi enggak apa-apa, kita pelanin ya. Nah, baru di kasus inilah yang nanti kita harus benar-benar memperhatikan. Baru di kasus di sinilah yang kita harus benar-benar memperhatikan. Memperhatikan seperti apa yang dimaksud? Karena di sini itu kita punya ini ya, suatu nilai fx dan suatu nilai gx yang belum tentu itu akan memenuhi. Ya. Karena di sini punya variabel, yang belum tentu memenuhi awal tadi syarat bahwa gx sama dengan a log b itu akan menjadi fungsi kontinu untuk a-nya lebih dari 0 dan b-nya lebih dari 0. Untuk beberapa kasus mungkin
yang sederhana, misal kita punya 2 log X plus 3 sama dengan 2 log 2X plus 2. Ini mungkin nggak ada masalah kan di sini. Karena basisnya sudah sama, di sini basis 2, basis 2. Kalau belum sama tinggal kita samakan menggunakan perpangkatan. Maka kita akan tarik kesimpulan bahwa kalau basisnya sudah sama, maka numerusnya di sini juga harus sama. Oke? Kalau basisnya sama, numerusnya sama. Sehingga di sini X plus 3 itu sama dengan 2X plus 2. Kedua ruas kita kurangi X, di sini dikurangi X. Berarti kalau dikurangi X jadi 3, di sini jadi X plus 2. Kedua ruas kurangi 2, maka ini jadi 1 sama dengan X. Maka X-nya 1. Lah, apakah ini pasti merupakan penyelesaian? Pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah ya, jika memenuhi fx dan gx-nya positif. Berarti kalau pasti penyelesaian ya enggak, berarti enggak pasti. Maka harus diuji dalam numerusnya. Kenapa yang ini tadi tidak diuji? Enggak perlu kita uji karena dia udah punya nilai. Ya. Kita udah punya nilai bahwa dia nilainya 2, udah pasti real. Berarti pasti positif di sini karena udah pasti punya nilai. Tapi dalam kasus persamaan kayak gini belum tentu dia ada nilai realnya. Maka kita uji dulu ke salah satu numerusnya karena ini udah sama, kita udah samakan. Maka tinggal kita cek X-nya digantikan ke sini X plus 3 ini kita substitusikan kan gitu. Maka X plus 3 itu sama dengan X1. Ya, 1 plus 3 sama dengan 4. Nah, karena X-nya ini positif, ya, karena X-nya ini positif, maka memenuhi. Ya kan? Maka X sama dengan 1 itu adalah merupakan penyelesaiannya. Akan tetapi, tidak semuanya akan berjalan dengan baik. Misal kita punya 2 log X min 9. Itu sama dengan 2 log 1 min X. Nah, jika kita terabas terus, ya, artinya terabas terus itu apa ya? Jika hanya kita pokoknya kalau basisnya sama, numerusnya sama. Nah, terkadang kita akan menemukan keanehan nanti. Kita tidak sadari terkadang. Bahwa di sini X min 9 sama dengan 1 min X. Kedua ruas kita tambah X, berarti kalau kedua ruas kita tambah dengan X, berarti ini jadi 2X min 9, sama dengan ditambah X, berarti tinggal 1. Kemudian ditambah 9, berarti jadi 2X sama dengan 10. Kedua ruas dibagi 2, maka kita dapatkan X sama dengan 5. Nah, apakah ini penyelesaian? Nah, itu kembali ke pertanyaan tadi. Itu akan menjadi penyelesaian jika dan hanya jika dia apa? Ini terjadi penyelesaian jika dan hanya jika fx maupun gx itu bernilai positif ya. Jadi kalau kita cek x-nya 5 ke sini, maka ini akan jadi x min 9 itu x-nya 5 min 9. Maka jadi minus 4. Nah, maka ini tidak memenuhi. Maka X sama dengan 5 ini bukan penyelesaian. Bukan himpunan penyelesaian.
Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Tanya dong, Pak. Ya, Bisa? baik, Pak. Berarti checksnya itu salah satu ya, Pak ya? Ya, karena Nggak dua-duanya. X plus 3 ya, sama 2X plus 2 dong. Nggak ya? benar, Satu aja. benar. Jadi kalau kita tidak modifikasi, salah satu aja cukup, Pak. Kalau kita Oh, tidak memodifikasi, artinya oh gitu. basisnya udah sama 2 misal. Nanti kasus kasus lain itu harus dicek dua-duanya kalau kita memodifikasi, Pak. Misal kita punya seperti ini sama dengan nah seperti ini mungkin akan jadi suatu kasus berbeda karena biasanya kita akan modifikasi ini jadi pangkat 2, ini pangkat 2, nah, kan gitu. Nah, inilah nantinya yang menjadikan sesuatu yang bermasalah. Kenapa? Misal dia aslinya -1 awalnya, tapi karena kita pangkatkan 2 akan bernilai 1 dan kita anggap benar. Biasanya terjadi kekeliruan di situ. Maka kalau kita sudah memodifikasi bentuk awal, maka harus dicek di 2 bagian numerus. Jika tidak kita lakukan modifikasi, ya, jika kita tidak melakukan modifikasi, monggo silahkan hanya salah satu aja. Kenapa? Karena kita sudah memaksa mereka nilainya sama. Memaksa X min 9 sama dengan 1 min X. Itu akan terjadi jika dan hanya jika X-nya 5. Maka mau disubstitusikan ke sini maupun disubstitusikan ke sini akan memberikan hasil yang sama juga. Kira-kira seperti itu, Pak, jawabannya. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Jadi asalkan belum termodifikasi dalam awalnya. Tapi kalau menyamakannya harus dimodifikasi, nah itu yang mungkin hati-hati. Ceknya sebaiknya ke anak pokoknya dua-duanya. Tapi lama-kelamaan nanti diajarkan, lah kalau kayak gini nggak usah dua-duanya, kelamaan deh. Nah, kan gitu. Biar satu aja, misal. Jadi, oh iya ya Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian di nomor 4 kita punya misal ada suatu fungsi dan suatu fungsi ya, fx dan gx ya. Fx log gx adalah n. Nah, di sini udah ada suatu nilai konstanta, ya kan? Suatu nilai konstanta. Harusnya aman dong. Ya, harusnya aman. Tapi ternyata enggak juga. Kenapa? Karena kita ingat bahwa kita punya seperti ini tadi. Ya, harusnya aman karena ini ada nilainya 2, ini ada nilainya 3. Tapi ternyata 1 log 1 itu bisa 2, 1 log 1 sama dengan 3. Jadi harus sangat hati-hati bahwa fx itu nggak boleh 1. Karena kalau fx1 gx-nya nanti bernilai 1 sama misal. Nah, nanti hasilnya bisa banyak. Ya kan? N-nya tidak dapat ditentukan, itu bentuk tak tentu, salah satu bentuk tak tentu tadi. Jadi syaratnya fx lebih dari 0 dan fx tidak sama dengan 1. Sebagai contoh seperti apa? Misal kita ambil contoh. Misal kita punya apa? Bebas. X plus 1 log 5x plus 1 sama dengan 2. Kita pakai pangkat yang sederhana. Maka berlaku gx di sini basisnya ini, maaf numerusnya ini, adalah basis pangkat n, fx dipangkatin n. Nah, di mana di sini basisnya adalah fx ini, x plus 1 ini. Berarti bisa kita tulis dalam persamaan 5x plus 1 sama dengan x plus 1 pangkat 2. Dengan mudah bagian kanan right hand side kita kuadratkan jadi x kuadrat plus 2x plus 1. Kedua ruas kita kurangi dengan 5x juga kurangi dengan 1 ya.
atau biasa kita pindah ruas atau gimana, kita akan dapatkan X kuadrat min 3X. 1 sama 1 kan habis. Sama dengan 0. Maka kita bisa pemfaktoran menggunakan persamaan kuadrat ya sebenarnya. X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Berarti kita punya X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Katanya tadi kalau ada N di sini kan nggak ada masalah. Ada masalah jika basis dan numerusnya merupakan fungsi. Karena dia punya variabel. Kalau salah satu basis ataupun numerusnya itu konstanta juga, maka nggak ada masalah. Kan pasti ada nilainya. Nah, tapi kalau di sini, kalau X sama dengan 0, maka Fx itu kan F0. Itu kan jadi 0 plus 1. Sini kita tulis sebagai Fx ya, Bapak-Bapak ya. Ini Fx-nya, ini Gx-nya gitu ya. Nah, Fx sama dengan 1. Nah, ini. Dan Gx-nya G0 itu jadi 0 plus 1. 5 kali 0 plus 1. 1. Maka dari sini kita dapatkan 1 log 1. Sama dengan 2. Nah, kan gitu. Nah, ini benar nggak? 1 log 1 sama dengan 2. Ya, ya memang sebenarnya benar. Tapi kan 1 log 1 itu kan bisa berapapun. Nah, makanya dia bentuk tak tentu. Untuk membatasi itu, maka kan basisnya dalam fungsi logaritma itu basisnya tidak sama dengan 1. Karena basisnya 1, karena Fx sama dengan 1, maka X sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Jadi dia bukan penyelesaian. Akan tetapi untuk X sama dengan 3, kita pastikan dulu Fx. Nah, di sini kita pastikan dua-duanya. Kalau enggak dimodifikasi salah satu ya tidak masalah. Karena kalau salah satu ada nilainya, sudah pasti yang lain ada nilainya. Tapi kalau udah dimodifikasi dalam bentuk kuadrat, itu yang harus hati-hati. Karena mengkuadratkan sesuatu akan mempositifkan nilainya. Yang tadi mungkin negatif akan jadi positif. Jadi seakan-akan udah benar, padahal nanti ternyata ada kesalahan. Nah, Fx-nya adalah di sini kita dapatkan X plus 1, berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Nah, karena Fx-nya positif, ya udah pasti Gx-nya juga positif. Karena kalau Gx nggak positif, nggak akan punya nilai real 2 ini. Ya, ini pasti positif juga. 5 kali 3 plus 1 sama dengan 16. Nah, maka 4 log 16 adalah 2. Karena 4 pangkat berapa yang hasilnya? Nah, 2. 4 pangkat berapa yang hasilnya 16 adalah 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah hanya si X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3. Jadi di bagian di sini tidak memenuhi ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Yang bagian atas ini tidak memenuhi. Karena Fx-nya 1. Jadi ada alasannya setiap menyimpulkan sesuatu diajarkan kepada anak untuk saling beralasan, berargumen. Kata alanya argumen. Ngapa kok bisa kayak gitu? Nah, kemudian persamaan yang terakhir, ya, persamaan terakhir, gitu. Nah, ini bentuk yang bentuk persamaan kuadrat. Ya. Maka dapat diselesaikan dengan metode pencarian akar-akar. Nah, bentuk-bentuk persamaan kuadrat di dalam logaritma itu biasanya simpelnya soal-soal yang basis numerusnya dibalik. Kan gitu. Misal kita punya 2 log X,
ditambah 4. Nah, tinggal saya balik 4 X log 2. Nah, ya. Atau biasa ditulis dalam X log 16 misalnya. Sama dengan 3. Ya. Nah, ini udah nantinya akan terbentuk dalam bentuk persamaan kuadrat. Seperti itu. Bagaimana ide untuk memecahkannya? Nah, ini tinggal kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi X log 2 pangkat 4 sama dengan 3. Nah, karena ada pangkat di sini bisa maju jadi pengalinya. Nah, jadi koefisiennya pengali. Nah, X log 2 sendiri, nah, kan kita tahu bahwa A log B, kita udah bisa buktikan jadi log B per log A, dan kita bisa buktikan bahwa nilainya sama dengan 1/B log A. Nah, ini berarti kita bisa ubah jadi 2 log X ditambah 4 kali 1/2 log X itu sama dengan 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan bentuk permisalan 2 log X itu punya nilai P. Maka P plus 4 per P itu sama dengan 3. Kita kali dengan P, maka kita dapatkan P kuadrat plus 4 sama dengan 3P. Dari sini kita bisa lanjutkan bahwa P kuadrat min 3P plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau untuk soal-soal yang masih sederhana bisa difaktorkan, mungkin enak tinggal difaktorkan, tapi terkadang di sini soal-soalnya, misal pertanyaannya X1 kali X2, tapi ternyata nggak bisa difaktorkan. Kita bisa pakai ide dari permisalan tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tahu dari P1 dikali P2, nah kan gitu. P1 kali P2, P-nya tadi kan 2 log X, berarti kita dapatkan 2 log, maaf, pakai penjumlahan. Karena yang ditanyakan perkalian di situ ya. Kita bisa pakai penjumlahan. Jadi 2 pakai P1 plus P2, P1 plus P2 itu kan sama dengan 3. Pakai sifat-sifat akar, min B per. Nah, P-nya adalah 2 log X1, ditambah P2-nya adalah 2 log X2, itu sama dengan 3. Di sini bisa kita dapatkan bahwa 2 log X1 dikali X2 sama dengan 3, maka kita dapatkan X1 kali X2 sama dengan 2 pangkat 3. Maka kita dapatkan X1 kali X2 sama dengan 8. Nah, itu tanpa memfaktorkan. Kita tanpa memfaktorkan. Jadi ide-ide seperti ini yang bisa kita gunakan nanti untuk ke latihan soal. Kita coba. Nah, di sini kita bisa faktorkan bahwa ini jadi P. Bisa difaktorkan nggak ini? Salah, ini harusnya min 3P, P kuadrat. Oh, kita ganti. Mungkin saya tadi ngitungnya salah. Kita ganti angka aja. Yang sederhana. Misal jadi berapa tadi saya ngitung? 4 kali setengah 2. 2 tambah 2. Oh, harusnya 4 ya. Ini kalau dadaan kadang kayak gini. Kita akui emang salah ya. Tapi untuk belajar mending kita sederhanakan dulu ke aku ngomong aja. Tadi salah ngitung Bapak. Harusnya 4 tadi kok. Nah, gitu.
Nah, karena dikalikan P, 4P. Jadi kita ganti 4P. Nah, di sini kita punya perkaliannya 4, penjumlahannya minus 4. Berarti pasti minus sama minus. Karena penjumlahannya negatif, hasilnya positif. Dan penjumlahannya 4, ini kan perkalian A kali B. Ini A plus B. Nah, berarti hanyalah minus 2 sama minus 2. Berarti P sama dengan 2, gitu ya. Atau P sama dengan 2. Nah, sebenarnya ini nggak bisa disebut punya akarnya 1 ya. Akarnya 2. Akarnya 2 tapi kembar. Kan gitu. Maka disebut sebagai akar kembar. Jadi kalau misal jumlah seluruh penyelesaiannya, X1 sama X2 adalah penyelesaian, misal, maka kita harus kembalikan, ini harus semuanya, berarti 2 log X1 itu adalah 2. Ini juga kita hitung, 2 log X2 itu juga 2. Nah, gitu. Sehingga X1 sama dengan 2 pangkat 2, X2 juga 2 pangkat 2. Maka kita dapatkan X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 4. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi kan X1 kali X2 ya. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Loh, kok beda? Ya karena belum dibenerin. Nah, ini tadi min B per A di sini harusnya 4 ya. Nah, berarti di sini 4, 2 pangkat 4, maka 16. Kira-kira seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Silakan. Izin Pak Safa, tadi Ya. Bu Indri Sihaluhu dari SMA Negeri 13 Medan, raise hand. Mungkin ingin bertanya, Bu Indri. Ya, silakan. Pak Andi ya. Pak Andi silakan Bapak. Silakan. Itu tadi kan Pak yang salah soal yang sama dengan 3 Iya. awalnya itu. Jadi kan Bapak kan sempat menghitung Iya. X1 kali X2-nya sama dengan 16. Itu bisa kita sampaikan ke anak-anak bahwa nilai X1 kali X2-nya sama dengan 16 padahal syarat daripada akarnya tadi itu kan imajiner di akar-akarnya. Kalau yang tadi nggak imajiner, Pak. Yang tadi imajiner ya? Oh iya, imajiner. Ya, Iya. berarti itu ada syarat yang tidak terpenuhi tadi. Iya. Jadi maksudnya kan Bapak kan menjelaskan juga lebih lanjut tadi X1 kali X2-nya 16 begitu. Seandainya lah kita anggap soal tadi Iya. benar gitu. Bisa nggak kita sampaikan kalimat ke anak-anak bahwa X1 kali X2 itu sama dengan 16 seperti itu menurut Bisa, Bapak? Pak. Jadi, imajiner dikalikan imajiner bisa real, Pak. Hmm, Karena X1 imajiner, X2-nya imajiner, itu akan bisa menghasilkan bilangan real. Cuman kalau ranahnya kita real dulu, maka kan X1-nya nggak ada, Pak. X2-nya juga tidak ada. oh Tidak ada realnya, maksudnya ya. iya, karena kan Kalau itu kita kan artinya kan membicarakan X1-nya memang tidak real, karena dia imajiner, X2-nya juga imajiner. Tapi ketika X1 dikalikan X2 kan bisa menghasilkan bilangan real. Seperti itu. gitu. Berarti yang itu tadi bisa disampaikan ya Pak X1 Masih tambah bisa X2. disampaikan, iya. Karena itu sering, Pak, digunakan untuk kemarin UM-UGM tanggal 11 sampai 14 kemarin kan sampai 13 kemarin kan UM-UGM ya. Dan beberapa anak menanyakan, Pak, ini ada soal, iya, logaritma ada juga keluar yang memang ini nggak bisa difaktorin kalau pakai pemfaktoran. Idenya hampir sama. Ada nggak tadi tak masukkan ke soal nggak ya? Saya lupa. Ya coba nanti. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Ada yang mau tanyakan lagi? Oh, ini ada yang dari chat ini. Udah pas Pak. Udah. Oke, ini saya mau menjawab yang chat itu. Bapak menjelaskan pakai aplikasi atau alat apa? Oh, ini aplikasinya Windows Journal ini ya. Ini Windows Journal. Kemudian saya nulisnya pakai apa? Ini pakai pen tablet yang murah, Pak. Yang 300 ribuan udah dapat nih. Pen tabletnya bisa apa aja, tapi kalau ini yang saya gunakan ini pakai Windows Journal aplikasinya.
Ya, gitu ya Bu Rita ya. Izin Bapak, di kolom chat ada yang nanya nih Pak, dari Ya, Bu Setiati Wulan. ya. Izin bertanya, untuk materi matematika fase E di SMA kelas 10, apakah materi logaritma sampai sedalam ini Pak? Nah, untuk kurikulum terbaru memang tidak sedalam ini, Bu. Tapi persamaan ada, di persamaan ada, fungsinya kan nanti di fungsi. Yang banyaknya di persamaan. Bahkan sampai menggambar grafik itu pun ada beberapa sekolah yang udah mengajarkan. Itu tergantung kedalaman seorang guru untuk memberikan materi ke anaknya. Jadi kedalaman guru memberikan materi ke anak itu seberapa. Memang materinya tidak sedalam ini, tapi untuk persamaan, sebelum ke persamaan, tapi di sifat-sifat logaritma ini semuanya dapat. Sampai sini semua. Gitu Bu, kira-kira. Nah, ini ada Pak Andika. Wah, ini Pak Andika beneran atau Pak Andikaan ini. Sekarang logaritma tidak sedalam dulu. Apakah perlu diajarkan mengingat tes PTN masih keluar ya? Ya, di beberapa tes PTN masih keluar, masih ada apa potensi akademik ya, TKA, tes kemampuan akademik. Tapi bahkan tahun ini pun ya, mungkin Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mengetahui, tahun ini pun UI pun hanya menggunakan skolastik dan kemampuan dasar ya. Tahun ini. Tahun 2021 Undip yang tidak menggunakan TKA lagi dan hampir semuanya ujian nggak pakai TKA lagi mulai sekarang ya. Jadi saya kurang tahu juga kenapa seperti itu ya. Tapi ya sebaiknya karena ini nantinya kan dibawa di perkuliahan. Jadi ini yang bisa disebut logaritma itu masih pondasi dasar ya tetap kita kuatkan ya Pak Andika. Ya sedalam apa? Sedalam pondasinya aja nggak masalah sebenarnya. Pondasinya ya tadi dibentuk bahwa logaritma A log B sama dengan C itu kenapa? Dapat diartikan sebagai B sama dengan A pangkat C. Itu kan pondasi dasarnya di situ. Ini ada yang bertanya. Izin bertanya Pak, kenapa akar kembar tidak boleh dikatakan memiliki satu akar? Oke, bagus. Karena pada kurva jika akar kembar maka hanya memotong di satu titik. Ya. Yang pertama kita harus pahami bahwa jika polinomial berpangkat n itu pasti akan memiliki akar sebanyak n. Polinomial pangkat n itu akan memiliki akar sebanyak n. Itu yang pertama. Entah nanti akarnya itu imajiner, atau entah akarnya real, entah akarnya seperti apa. Tapi kita pahami dulu bahwa jika ada fungsi polinomial berpangkat n itu akarnya sebanyak n. Nah, kalau kita pakai fungsi seperti itu, tapi kalau pakai persamaan, saya pengen menjelaskan sedikit mungkin ke lembar lain. Nah, itu. Jadi seperti ini, misal kita punya X sama dengan saya sedikit menjelaskan di sini. Misal kita punya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, kita dapatkan X min 3 X plus 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Kalau kita plot ke kurva diagram kartesius ya, maka X sama dengan min 1 bisa di sini. Nah, ini X sama dengan min 1 adalah garis ya. X sama dengan min 1 kan garis. X sama dengan 3 itu kan juga garis. Jadi seperti itu. Kalau kita ubah di sini X kuadrat min 2X sama dengan 0, misalnya seperti ini. Ini akan kita dapatkan X kali X min 2. Maka X sama dengan 0 atau X sama dengan 2.
Kalau diplot lagi, ini X sama dengan 0 ini sumbu X ya. X sama dengan 2 di sini. Ini tetap ada dua garis Bapak-Bapak Ibu. Dua garis yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ini ada dua garis X sama dengan 1, min 1 sama X sama dengan 3. Jadi yang tadi awalnya di min 1 sama 3, dia akan mendekat seperti itu kan. Dia akan mendekat si penyelesaian si garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 merupakan penyelesaian dari sini tadi. Jadi kalau kita misalkan X kuadrat min 2, X plus 1, kita faktorkan adalah X min 1 kali X min 1. Jadi ini mempunyai tetap ada dua, cuman keduanya di tempat yang sama. Jadi kita tidak bisa mengartikan bahwa ini adalah linear, punya satu akar, X sama dengan 1. Berarti kita persamaannya hanya X min 1 sama dengan 0. Tidak, karena X min 1 dan X min 1. Maka sebenarnya di sini tidak bisa dikatakan akarnya 1. Tetap akarnya adalah 2. Hanya di tempat yang sama. Jadi kalau ada dua orang di tempat yang sama, jangan dikatakan bahwa hanya satu orang. Tetap ada dua orang. Ya. Maka hanya dua-duanya itu ada di sini. Ya, gitu. Dua-duanya ada di sini. Nah, ini kembar. Lah, ranahnya itu, mereka itu hanya bisa real di ranah mereka. Si X2 itu di kanan tadi, X1 di kiri tadi. Setelah kita ubah, misal ditambahkan konstantanya, misal kita ubah konstantanya, min 2X plus 2, nah sama dengan 0. Menggunakan aplikasi pun, Bapak akan tidak menemukan akar-akarnya, karena dia menghilang. Menghilang bukan artinya terus nggak ada, tapi dia ranahnya bukan ranah real lagi. Kira-kira seperti itu. Baik ya, Bapak. Bentar, siapa tadi ya? Tanya. Pak, Bu ya. Bu Isya, Pak. Bu Isya ya, Bu Isya Hermayanti. Iya. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Jadi bukan berarti ini hanya satu akar, tapi dia adalah dua akar yang di tempat yang sama. Ada lagi mungkin? Karena ini udah begitu agak malam, belum latihan lagi nanti. Atau gimana ini? Silakan Bapak Ibu Dari... jika ada. Silakan. Iya, Pak. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Kalau tidak bisa kita close begitu ya Pak Safa ya. Ini masih ada latihannya, katanya suruh nyiapin latihan. Saya siapin latihan banyak nih. Ada 5. Oh, iya, iya, siap. Ya, nanti akan Boleh, kita silakan share Pak Safa. PowerPoint-nya, Pak. Nanti pasti kita sampaikan ya. Tapi masih ada waktu ya ini ya. Sebenarnya mungkin 1 menit lagi terakhir Pak Safa. Oh, nah, tadi saya diminta untuk memberikan untuk kuis itu apa karena terlalu panjang saya. Padahal saya ngira itu wah ini materinya dikit, ini cepat. Nah. Oke, ini ada yang Semangat diskusi tadi. mohon dibahas problem soalnya Pak. Ya, nanti ini beberapa saja, tapi nanti untuk yang saya akan share ada 2 bagian nanti PowerPoint, yang PPT sama yang ini yang ringkasan kita yang kita catat tadi. Ya, biar ada 2. Nanti akan saya sampaikan pembahasannya di situ saja. Karena saya juga enak juga ini udah terlalu malam, takutnya nanti udah ada orang tua yang bapak-bapak ibu punya anak udah janji sampai jam 9:30, tapi kalau mundur nanti tidak menjadi masalah untuk keluarganya. Nanti kita akan saya akan berikan pembahasannya di grup gitu aja, Pak. Mungkin boleh satu Maka, soal dulu Pak. oh, Karena boleh. ada door prize Pak dari panitia. Oh, siap. Mau yang mana ya? Mau yang gampang, menengah atau yang lumayan ya? Kalau yang ini kedip ketemu, Yang jangan. gampang aja Pak, yang gampang aja Pak, kan waktunya sedikit lagi. Oh ya, ini menengah ini level 2. Soal level 2 aja ini. Boleh?
Yang Boleh, mau yang mau door prize, monggo silahkan. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah selesai boleh raise hand ya. Ini Pak Andi sudah selesai kah Pak Andi? Atau ada yang ditanyakan Pak Andi? Udah sempat ngerjain yang pertama tadi, Pak. Oh ya Pak. Iya. Izin yang kedua Bapak. Oh, yang Ya, kedua ya. iya, problem Iya 2 Pak. ini aja Pak. Kalau problem 1 itu kan pemanasan Pak levelnya. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai boleh raise hand, boleh open mic-nya. Mohon izin nanti perkenalkan nama dan asal sekolah ya Bapak Ibu, supaya kami gampang mengidentifikasinya. Saya izin juga mau minum dulu. Silakan Pak. Izin Bapak Ibu kita menambah waktu ya karena Ya, perlu kuis ya kan Bapak. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang sudah selesai, kami persilakan untuk raise hand. Untuk open mic-nya langsung boleh. Perkenalkan diri dan asal instansinya Bapak Ibu. itu udah ada yang jawab itu. Bu Wiwi ya, sudah Ibu. Yang ada di chat itu. Pak Andika itu biar ngomong Pak Andika. Oh Pak Andika, oh iya di kolom chat. Silakan Pak Andika. Ayo Pak Andika. Perkenalkan nama aslinya Pak Andika. Kayaknya saya kenal ini Pak Andika ini. Ini belum lama ketemu di Jogja. Silakan Pak Andika, ayo Nah, Pak Andika ini biar malu. ketahuan ya kan Pak, ketahuan aslinya begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang lain? Pak Andika ini kayaknya Pak Anang. Anang Isbandi Anang dari Kademan, SMA Kademan ya. Pak Andika udah ngasih jawaban begitu ya. Pak Anang Iya, udah ngasih jawaban. ngasih clue Bapak Ibu lah yang gak lain apa-apa. silakan ini. Nah, Ah, ngasih clue. udah ngasih Tinggal clue. Itu prosesnya nih. udah Pak Andi Sitanggang. Iya, Silakan Pak Pak Andi Andi. sudah selesai Pak, nomor 2 Pak. Pak Andi, cek Pak, sudah selesai kah Ya, Bapak? 7/5. Ya, 7/5. Dijelaskan ya, begitu ya Pak. Ada sedikit penjelasan Pak menggunakan apa? Oh, ini pertama BC-nya kan nanti A kuadrat. Ya, benar. Lalu AC-nya B pangkat 3. Ya, Nah, saya substitusi C. C itu kan boleh. berarti A kuadrat per B. Ya, C-nya A kuadrat per B berarti A pangkat 3 sama dengan B pangkat 4. kuadrat B berarti kan kita substitusikan ke sini. Iya, Pak. Berarti A dikalikan Pangkat 3 A sama dengan B kuadrat pangkat per B 4. sama dengan B pangkat 3, sehingga Iya, A pangkat 3 sama dengan B pangkat B pangkat 4. 4, kira-kira seperti itu. Iya, Pak. Ya. Lalu kembali ke Kemudian, soal yang ditanya. Yang ditanyakan C logaritma AB. ya, C-nya kita pangkat 3. Nah, C-nya kita pangkat 3, AB-nya juga kita pangkat 3, Pak. Biar sama dia. oh boleh, ya. C pangkat 3 log AB pangkat 3. Iya. Lalu
C tadi kan A kuadrat per B. C-nya A kuadrat per B, Ya, berarti kalau di pangkat 3 A pangkat 6 A pangkat 6, per B pangkat 3. A pangkat 6 per B pangkat 3, Ya. Lalu logaritma A pangkat 3-nya ganti B pangkat 4. A pangkat 3 jadi B pangkat 4, ini jadi Ya, kali B pangkat pangkat 3. 3, gitu ya. Ya, Di mana A pangkat 3 itu kan B pangkat 4 tadi ya. iya. Jadi di sini kita dapatkan A pangkat 6 itu kan sama dengan B pangkat 8. 8. Ya, Nah, B pangkat 8 per B pangkat 3, di sini logaritma B log pangkat 7. B pangkat 7. Ya, Iya. tepat sekali, Pak. Lagi beruntung, Pak. Wah, enggak, ini mesti udah persiapannya matang. Oke, mantap. Ya, Ya, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Andi. Nanti akan dihubungi panitia ya Pak. ya. Terima kasih, Pak. Pak Anang nggak dapat, Pak Andika nggak dapat apa-apa ya. Jangan dikasih. Jangan dikasih Pak. Oke. Ya. Insya Allah Pesan dari itu, Pak Safai. Insya Allah cukup moderator. Baik Pak, insya Allah. Itu. Insya Allah